Keluarga almarhumah Niswatul Ummah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Tangerang, Banten yang tewas akibat ditabrak truk, kecewa atas pernyataan polisi yang menetapkan almarhumah Niswatul sebagai tersangka. Keluarga tak terima jika almarhumah Niswatul dianggap lalai hingga mengakibatkan kecelakaan maut. Kabar pertama diduga menghindari 2 orang pejalan kaki menyeberang sembarangan, 3 kendaraan mobil dan 1 truk mengalami kecelakaan di ruas tol dalam kota, kilometer 4600. Diduga bocah tersebut sedang mengejar teman-temannya yang menyeberang duluan. Namun saat bersamaan datang melaju mobil berwarna putih. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Apakah sudah aman bagi setiap penggunanya? Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, telah terjadi pelanggaran di Situ Gintung, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sebanyak 871 pelanggaran menerobos lampu merah, 548 pelanggaran melewati garis putih, 297 pelanggaran tidak mengenakan helm, 2 pelanggaran lawan arah, 45 pelanggaran melebihi kapasitas kendaraan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kalau aku biasanya nyebrang lewat zebra cross. Kenapa lebih sering lewat zebra cross? Padahal kan sudah disediakan JPO. Iya, masalahnya JPO-nya jauh banget ya. Jadi kan kayak aku kosannya di belakang Masjid Fatullah. Tapi kalau misalkan harus nyebrang dari JPO yang sebelah sana tuh rada jauh. Jadi ya udah lewat zebra cross. Ada kesulitan nggak setiap mau nyebrang lewat zebra cross? Karena kan kondisi jalan di sini tuh rame banget ya. Sulit banget, kayak kadang tuh kan motor sama mobil itu nggak ada yang mau ngalah ya sama pejalan kaki, main jalan aja gitu cepet-cepetan. Jadi kayak kesulitan banget sih mereka tuh. Masih banyak tuh aku lihat mahasiswa yang lewat trotoar. Kalau misalkan lawan arah gitu loh, udah lewat trotoar, terus lawan arah juga buat bisa balik lagi, kayak JPO-nya tuh kejauhan. Gimana sih pandangan kakak tentang mengendara motor yang kalau lagi macet tuh lewat trotoar? Ya itu sama kayak tadi aku bilang kan, aku kayak itu bahaya banget ya, apalagi kan di sini juga rawan, kayak banyak mahasiswi yang lewat trotoar untuk pulang. Yang terakhir, apa salah satu keinginan kakak saat menyeberang jalan tuh agar lebih aman? Kalau aku pengennya pemerintah tuh, kan kita udah bilang ya karena JPO yang kejauhan, kayaknya JPO-nya dibuat lagi deh yang lebih dekat di depan kampus biar kayak lebih efisien juga buat yang lainnya, buat mahasiswa. Gimana sih? Waduh, kalau untuk beraktivitas ya itu sulit banget ya Kak. Melihat dari banyaknya itu penduduk di Ciputat, menghambat aktivitas kita ke kampus yang melibatkan waktu yang mepet, jadi adanya keterlambatan aktivitas terkait kemacetan. Dengan keadaan lalu lintas yang macet ini, menurut kakak hal yang paling jadi alasan utama gitu? Kalau untuk kemacetan itu ya dari kesibukan pribadi masing-masing dari penduduk ya Kak. Jadi melihat dari kerjanya penduduk itu di mana, atau aktivitas yang berjauhan dari dari tempat tinggalnya yang mengakibatkan memakai kendaraan pribadi. Tanggapan pihak keamanan kampus. Pak, bagaimana regulasi di kampus ini tentang penyeberangan ini Pak? Dan mengapa Bapak membiarkan angkot ngetem di sekitar sini Pak? Kalau membiarkan angkot itu sebenarnya kita udah upaya, tapi kewenangan kita itu kan kewenangannya di dalam kampus. Kalau di luar jalan raya umum itu bukan kewenangannya di sub, lantas itu. Nanti kalau kita kelasin kita nggak ada kewenangan, nanti adanya gesekan lah sudah angkot. Dan mereka juga paham kewenangan kita, ketegasan kita sebagai satuan pengaman kampus itu hanya di dalam intern kampus. Itu kan sudah ada peraturannya juga di undang-undang tentang Kamsul Karsa, tentang SOP kerjanya satuan pengaman kampus atau satpam keamanan. Jadi kita nggak bisa sebenarnya. Paling kita bisa menghimbau bila ada
tamu VIP itu mereka memahami. Kalau tiap hari kita usir, kita salah. Karena kewenangan kita kan terbatas. Kita hanya intern lingkungan kampus atau tugas satpam itu pengamanannya intern kayak kantor, ya di dalamnya nggak bisa. Tempat umum itu nggak bisa, batas. Pertanyaan kedua, apakah efektif dengan adanya JPO yang dapat kita lihat lumayan jauh dari jaraknya kampus ini? Enggak, itu enggak efektif. Soalnya dari bentuk jembatan penyeberangannya itu juga enggak terlalu tinggi. Begitu, itu bukan hanya UIN, untuk umum. Dari bentuk jembatan penyeberangan juga itu membahayakan kalau buat masyarakat. Kayak orang udah tua, anak kecil, kalau yang seperti adik-adik mungkin masih bisa. Tapi kalau memang UIN bisa membuat jembatan penyeberangan antara dari kampus satu, misalnya di depan rumah sakit, itu efektif. Mungkin itu bukan ranah satpam lah, pimpinan itu ya. Oh iya Pak, gimana pendapat Bapak tentang ojol dan pedagang es yang ada di halte busway Pak? Dulu pimpinan pernah menginstruksikan tidak boleh pedagang ojol berpasangan di halte UIN, tapi mengingat itu fasilitas umum, jadi luar kewenangan itu juga susah. Jadi salah dari ranah kerjasama lingkungan kampus kan, kita bentrok lagi. Ya, itu tugasnya itu tugasnya masuknya Pemda, ketertiban umum ya, tugasnya kayak Satpol PP itu kewenangan dia. Kalau macet, kewenangan di sub. Kayak pedagang asongan kan ya, kalau yang berjualan di tempat umum itu kan tugasnya ketertiban umum, Tibum atau Satpol PP. Kalau di dalam kampus ya harus kewenangan kita gitu. Sebagai penanggung jawab keamanan di universitas ini, apakah Bapak merasa regulasi di sini sudah cukup Pak? Kalau dibilang cukup ya, dibilang sudah ya begitu dah. Ya kita menjalani apa aja dah. Ya pokoknya semaksimal mungkin kita tingkatkan keamanan, ketertiban di dalam kampus ya. Kalau di luar kampus kita nggak bisa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Tanggapan pihak terkait dalam lalu lintas di sekitar UIN Jakarta. Dengan Bapak mangkal di sini, apakah berdampak dengan kemacetan yang ada? Oh, jelas lah. Kalau dengan kemacetan begini berdampak juga untuk misalkan untuk penjemputan juga agak terlambat juga. Untuk pengantaran juga agak beberapa menit. Kadang-kadang customer tuh kurang sabar juga, soalnya dengan keadaan macet segini apa boleh buat ya, bisa diinformasikan macet ini paling telat ya berapa menit, 3 menit, 4 menit. Terus bagaimana pendapat Bapak dengan mahasiswa yang lawan arah gitu bawa motornya? Oh jelas ya, membahayakan lah, membahayakan sekali. Seharusnya jadi pelopor untuk berlalu lintas. Soalnya di lalu lintas di tiap perjalanan itu nggak tahu itu nyawa kita bisa terancam juga. Soalnya belum tentu orang yang bawa kendaraan bisa sebaik mengikuti aturan. Kadang-kadang emosi juga gak terkontrolnya akibat kemacetan, stres. Terus apa dengan putaran UIN yang ditutup ini mengurangi kemacetan apa malah memperhambat kemacetan? Ya tetap aja macet mah. Kalau misalkan ada acara keluar dari gedung pasti menuju jalan raya, macet juga tetap aja. Ada saran nggak dari Bapak untuk mengurangi kemacetan yang ada di sini? Untuk mengurangi kemacetan ya kalau bisa ya diperlebar jalan atau ditambah jalan untuk jalan layang gitu.
Gimana sih Bang lalu lintas di Ciputat ini? Wah, lalu lintas ini cukup macet ya setiap hari. Kira-kira permasalahan kemacetan yang sering terjadi tuh gara-gara apa Bang? Kalau permasalahannya kayaknya pertigaan tuh putaran sama lampu merah gitu. Kalau menurut Abang ngetemnya angkot begini bisa bikin tambah macet nggak Bang? Ya sebenarnya mah kalau kita parkir kan di pinggir trotoar gitu ya kan nggak begitu terlalu mengganggu. Terus kalau yang lawan arah nih Bang, kan kadang-kadang ada motor yang lawan arah gitu tuh. Itu menurut Abang gimana tuh Bang? Bahaya nggak Bang? Bahaya banget, sangat banget mengganggu. Kalau bisa malah harus ditertibin. Terus kalau di sini kan dulu dibuka tuh Bang, putar balik ya. Menurut Abang itu efektif nggak sih Bang dibuka ditutup sekarang itu? Yang ini sebenarnya efektif. Jadi kalau dibuka baru kemarin malah lebih parah kalau dibuka malah lebih parah. Tapi kalau yang ini ditutup nggak begitu, cuman karena permasalahannya di lampu merah doang yang bikin. Nah, solusi Bang, kira-kira apa gitu yang bisa membuat mengurangi kemacetan gitu di daerah sini? Kalau ini sih sebenarnya gimana ya, harus benar-benar dijaga setiap hari, jadi harus diatur, benar-benar harus diatur setiap hari karena emang benar-benar parah macetnya. Bagaimana keadaan lalu lintas pada hari ini Pak? Ya, lalu lintas pada hari ini seperti biasa ya, karena daerah penyangga ibu kota. Jadi lalu lintas pagi hari ini seperti biasa cukup meriah, padat. Lalin seperti biasa agak mengarah Ciputat sampai arah Jakarta cukup meriah. Ya. Bapak sebagai Dinas Perhubungan, tugas utama Bapak dalam hal ini apa saja Pak? Ya, kita dari Undang-Undang Lalu Lintas yang baru, Undang-Undang 22 dari 2009, ya, tugas Disub di lalu jalan tuh cuma membantu pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Tugas pokoknya sebenarnya ada di kepolisian. Jadi tugas kami di lapangan ini hanya membantu ya, mengatur lalu lintas dan untuk tindak-tindakan lain pun tidak ada. Seperti tindakan penilangan kita harus didampingin terus sama kepolisian. Si Bapak memastikan kelancaran pada wilayah yang Bapak jaga gitu Pak? Ya, kita di sini punya berapa anggota ya. Berapa jumlah anggota kita udah sebar di beberapa titik plottingan yang ada, yang rawan-rawan dari titik kemacetan. Kayak di sini dari Sasak Tinggi, Cimanggis sampai ke jalur sama Jakarta sana kita plotting anggota untuk mengatasi kemacetan yang ada saat ini. Seperti itu sih. Kalau menurut Bapak langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mencegah mengurangi kemacetan itu apa ya Pak? Ya kita sudah dengan kolaborasi dengan manajemen rekayasa, dengan kalau jalur Ciputat kan itu jalur nasional ya. Kita sudah kerjasama dengan BPTJ, Badan Transportasi Jabodetabek, kita kerjasama juga dengan pihak kepolisian. Jadi yang kemarin udah mulai uji coba, ada banyak U-turn yang ada di Ciputat kita tutup. Kita rekayasa sampai ke Pasar Jumat sana ya. Ya nanti dalam kajian lagi, terus kemarin lampu TL pun kita udah mulai uji coba yang diketuin. Cuman kita ini lagi, kita kaji lagi bagus seperti apa. Ya nanti hasil kajian kita formulasi lagi, nanti kita coba-coba dengan yang lain seperti itu Pak. Menurut Bapak dengan ditutupnya putar balikan depan UIN itu menurut Bapak efektif atau tidak untuk mengurangi kemacetan di daerah Ciputat Pak? Kalau untuk saat ini agak sedikit berkurang titik kemacetannya karena banyaknya U-turn di sana juga mengganggu harusnya kecepatan yang 10 km per jam jadi 5 km karena banyaknya putaran di daerah situ seperti di UIN. Sekarang kita taruh di UI, masih ada di UI sama di Ginting ada putaran di situ. Nanti kita coba lagi apa harus ditutup lagi atau gimana. Karena masih dalam tiap pengkajian lagi. Kita juga nggak sembarang tutup, harus dikaji dulu. Dikaji dengan yang lain-lain, dengan manajemen rekayasa yang ada di kantor, dengan pihak kepolisian dan yang lain harus dikaji kerjasama kolaborasi dengan yang lain. Seperti itu. Kalau untuk pengendara yang lawan arah tuh Pak, menurut pandangan Bapak itu seperti apa ya Pak? Ya, untuk yang lawan arah yang pasti udah melanggar ya. Yang pasti kalau yang lawan arah tuh udah melanggar lalu lintas yang ada. Dan berapa kali pun kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk seperti yang dibawa kolong flyover ya, lawan arah kolong flyover karena kemarin juga pernah ada kecelakaan sampai meninggal dunia. Ya, kita sudah koordinasi dan berapa kali pun pihak kepolisian dan kami pun sudah jaga di kolong itu berapa kali. Cuman kan nggak mungkin juga kita jaga setiap hari dan setiap jam. Semua kesadaran dari pengguna lalu lintas juga. Tingkat kesadaran berlalu lintas di kita ini emang agak sedikit berkurang. Jadi kita harus ada stay terus di wilayah. Sebenarnya dengan rambu yang ada harusnya udah paham seperti itu. Ya mungkin nanti kita coba kolaborasi lagi dengan pihak-pihak terkait
untuk mengatasi yang lawanan arah seperti itu. Mungkin dengan himbauan yang lain atau rambu-rambu yang lain seperti itu. Nah, di sini apakah Bapak ada pesan untuk pengendara-pengendara di daerah Ciputat ini, khususnya buat mahasiswa, Pak? Yang pasti kita patuhi rambu-rambu lintas yang ada, ya menggunakan helm yang udah standar pastinya ya. Jangan helm-helm yang cuma ditaruh helm, kalaupun pakai helm yang rapi dipakai ininya, bukan karena kita takut sama polisi atau ditilang, yang pasti itu untuk keselamatan diri kita. Ya pasti yang tadi saya bilang, patuhi rambu lintas yang ada, jangan ngelawan arah, patuhi rambu yang ada, patuhi semua yang ada tentang lalu lintas, seperti itu, Mas. Kami melakukan observasi dengan ke wilayah Jakarta yang terdapat Pelican Crossing. Seberapa sering sih Ibu menggunakan Pelican Crossing ini? Saya baru 2 hari ya. Apakah Ibu nyaman dengan adanya Pelican Crossing ini? Ya, membantu sekali, karena ini jalur sibuk ya. Jadi dengan adanya zebra cross seperti itu, membantu sekali. Kan demi keamanan juga ya. Menurut Ibu, seberapa efektif sih cara kerja Pelican Crossing ini? Efektif juga ya, karena kan ini ya, kayaknya nggak tahu ya sistemnya bagaimana. Cuman itu tadi kita begitu ngumpul, baru jalan, kan orang nunggu dulu nih, pada ngumpul dulu, baru nyebrang. Jadi tidak satu-satu gitu, enggak. Jadi ya efektif juga kayaknya. Berapa sering sih Mas menggunakan Pelican Crossing ini? Kalau gunain Pelican Crossing belum terlalu sering, tapi kalau ke Jakarta sering sih pakai, lumayan sering. Apakah Mas nyaman menggunakan Pelican Crossing ini? Lumayan nyaman, soalnya fasilitasnya juga lumayan lengkap sih. Seberapa efektif sih kerjanya Pelican Crossing ini? Seberapa efektif? Mungkin lumayan efektif, tapi mungkin kalau masih ada beberapa kendaraan yang sering terobos. Kalau misalnya Pelican Crossing ini dipakai di UNIP atau di sekolah, cocok nggak menurut Masnya? Cocok banget, karena untuk memudahkan para mungkin nanti orang-orang yang pengen masuk ke UNIF atau sekolahnya. Saran atau masukan dari Mas untuk kemajuan Pelican Crossing ini gimana menurut Mas sendiri? Saran mungkin ditambah petugas ya di setiap crossingnya, biar nanti lebih efektif lagi kalau misalkan udah ada tanda buat orang jalan ataupun kendaraan lewat. Terima kasih Mas. Terima kasih. Cukup sering nggak sih menggunakan fasilitas Pelican Crossing ini? Cukup sering, karena saya pengguna transportasi umum. Berarti untuk sehari-hari ya gitu? Iya. Sebelumnya Ibu tuh nyaman nggak sih dengan fasilitas Pelican Crossing ini? Nyaman banget, karena membantu ya. Karena kan sekarang kan ramai banget, mobil, motor banyak. Jadi dengan adanya crossing, Pelican? Iya, Pelican. Itu membantu kita lebih safety sih. Berarti cukup efektif ya Pelican Crossing ini di DKI Jakarta? Iya, cukup efektif. Karena kan Pelican Crossing ini di universitas, di sekolah-sekolah tuh masih sangat jarang, khususnya di daerah saya di Tangerang Selatan tuh masih jarang banget. Di UIN Jakarta pun nggak ada. Menurut Ibu dengan adanya Pelican Crossing ini cocok nggak sih buat universitas ataupun sekolah-sekolah sebagai sarana penyeberangan? Cocok banget, karena memang sebetulnya kalau di sekolah itu kan tetap harus ada safety juga ya. Jadi kalau ada crossing Pelican tuh bagus, jadi lebih safety anak-anaknya, mendukung untuk belajar. Pelican Crossing sendiri memiliki fungsi yang sama dengan zebra cross, namun Pelican Crossing memiliki hal otomatis dengan adanya bel yang membedakan dari zebra cross. Yang bisa kita ambil dan kita simpulkan dari observasi yang kita lakukan, bahwa kemacetan di UIN Jakarta dan sekitarnya, khususnya daerah Ciputat, diperlukan adanya kesadaran dari masing-masing pengguna, mahasiswa, pejalan kaki, dan pengendara mobil maupun motor. Selain itu, perlu juga tindakan lebih lanjut dan kerjasama baik polisi lalu lintas maupun Dishub. Dengan penggunaan Pelican Crossing yang dapat digunakan sebagai fasilitas penyeberangan di kawasan UIN Jakarta merupakan
sebagai langkah awal untuk mengurangi kemacetan di UIN Jakarta. Kami harap fasilitas pelikan crossing dapat dilaksanakan.